Es, sekarang ngajinya nyampe mana ini? Fa'ilam? Hah? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin terakhir sudah dijelaskan bahwa sodak itu adalah kadar harta yang harus diserahkan oleh seorang laki-laki kepada seorang wanita disebabkan salah satu dari tiga hal. Wong lanang wajib ngekei duit, wajib ngekei bondo, wajib memberikan harta kepada seorang wanita oleh karena salah satu dari tiga hal. Yang pertama, karena pernikahan. Yang kedua, karena wati syubhat. Yang ketiga, karena kematian. Harta yang diberikan oleh laki-laki karena salah satu dari tiga hal tadi disebut dengan sodak atau mahar atau mas kawin. Kemarin juga sudah dijelaskan bahwa berkaitan masalah mahar, mahar itu ada yang sifatnya mahar musamma. Ada yang sifatnya mahar itu bukan mahar musamma tapi mahar mithil. Itu nggak ada sih, Pak. Dalam akad nikah, penyebutan mahar pada saat akad nikah itu hukumnya sunnah, nggak harus, nggak wajib. Artinya nggak wajib berarti ketika akad nikah boleh-boleh saja, sah-sah saja. Untuk akad nikah itu di dalamnya tidak ada penyebutan mahar. Polos. Ya, angkah tuka, wazawwajtuka. Sebenarnya tok, gak ada bimahri. Boleh. Karena apa? Karena sekali lagi hukum penyebutan mahar pada saat akad nikah itu hukumnya hanya sunnah, tidak wajib. Seandainya tidak juga nggak apa-apa. Tapi kalau memang sudah ada penyebutan mas kawin di dalam akad nikah, maka mahar itu menjadi mahar musamma. Mahar musamma itu mahar yang disebutkan pada saat akad dan itu yang harus diberikan oleh seorang mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Entah itu lebih banyak dari normalnya atau lebih sedikit atau pas, pokok itu wajib diberikan. Pasarannya hari ini 5 juta, ngomongnya wae akad 10 juta, ya sudah 10 juta. Pasarannya hari ini 5 juta, wae akad muni 500.000, ya 500.000 tetap. Karena maharnya mahar musamma. Karena maharnya mahar musamma. Lah sekarang fa'ilam yusamma fi aqdin nikahi mahrun soha al-aqdu wa hadha makna tafwid. Ketika di dalam akad nikah tidak disebutkan mahar, ketika di dalam akad nikah tidak terjadi penyebutan mahar, tidak terjadi penyebutan mas kawin, maka akad nikahnya tetap dihukumi sah. Akad nikahnya tetap dihukumi sah dan itu disebut dengan tafwid. Apa namanya? Tafwid. Tafwid itu artinya pasrah. Kenapa kok disebut dengan tafwid? Karena ketika tidak ada mahar, tidak ada mas kawin yang disebutkan ketika akad, berarti nanti mas kawinnya opo jari. Kenapa jari, Pak? Soalnya kan gak ada dil-dilan ya. Lele anak dil-dilan ket awal kan karuan. Oh, mahari samono. Ini tidak ada, Pak. Dalam akad nikah tidak terjadi penyebutan mahar, tidak terjadi penyebutan mas kawin. Maka praktek seperti ini disebut dengan tafwid. Berarti kalau begitu gimana, Gus? Ya kalau begitu ya wes. Berarti ketika dalam akad nikah tidak terjadi penyebutan mas kawin, maka maharnya bukan mahar musamma. Bukan mahar musamma, tapi nanti jadinya maharnya mahar mithil. Contoh prakteknya begini. Wa yasduru taratan minaz zaujatil balighatir rasyidah kaqauliha li waliha zawwijni bila mahrin aw ala an la mahrali fayuzawwiju al waliyu wa yanfi al mahra aw yasqutu an. Praktek tafwid, sekali lagi tafwid itu tadi. Tafwid itu akad nikah yang di dalamnya tidak ada penyebutan mahar. Tafwid itu bisa saja terjadi muncul awalnya dari seorang pihak perempuan. Tapi perempuannya harus perempuan yang balighah, perempuan yang dewasa. Jadi kok cara dhek ngomong aku rabi gadik mas kawin, kok pancen gerang. Tahes uteke. Lah cilik kan ngomong ngono ku ngladur. Al balighah ar-rasyidah dan dia itu rasyidah. Rasyidah itu lawan katanya safihah. Rasyid itu artinya pinter, bukan wanita-wanita yang safeh.
Semisal mempelai wanita ngomong kepada walinya, ngomong kepada bapaknya atau walinya yang lain, ngomong, zawijni bila mahrin. Ono arek wedok kadung kesem-sem karo Faruk. Faruk is gak ono arek lanang liya sak liyane Faruk. Hah? Akhirnya kondo bapaknya, Pak, zawijni bila mahrin. Yo apa yo Pak aku rabek nambek Faruk, Pak. Gadik mas kawin gak apa-apa. Hah? Paham ya? Ini namanya tafwid. Praktek seorang mempelai wanita pasrah kepada seorang bapaknya. Pasrah itu dalam artian dia tidak menginginkan adanya penyebutan mahar dalam akad nikah. Wis Pak, pokok Mas Faruk Pak, gak ono duanya Pak. Gadik mas kawin wis Pak. Hah? Ya Ruk. Nah, ngono kuwi. Lah, fayuzawwijul wali wa yanfi al-mahr aw yasqutu an. Lalu betul tenanan karo wali ini karo bapaknya diakatkan dengan tanpa adanya mahar. Jadi wae akad nikah itu angkah tuka ya Salman Al Faruq angkah tuka wa zawajtuk binti maktubatakal masunah binti anak wedokku bila mahrin. Cara bahasane akad ngono. Saya nikahkan, saya akadkan tanpa mahar. Berarti dengan adanya penafian mahar. Memang maharnya ditiadakan. Au yaskutu anhu. Atau tidak ditiadakan. Tapi yaskutu anhu. Ya meneng ngono ae. Meneng itu artinya ya gak kok ngilangi, ya gak nyebut. Yaskut, diam. Maka ketika praktek seperti itu terjadi, ini praktek disebut dengan praktek tafwid. Nyeruk. Mana sampai terlalu mensepona. Seakan ada waktu dalam terlalu tersepona. Ya Allah, ya Rabbi ya. Wa kadzalau qala sayyidul amati li syahsin zawwajtuka amati wa nafa'al mahru aw sakata. Begitu juga praktek seorang budak amat, budak perempuan ngomong kepada majikannya. Ngomong kepada majikannya, nikahkan aku tanpa mahar. Akhirnya diakatkan betul, aku nikahkan kamu laki-laki dengan budak perempuan tanpa mahar. Atau diam gak menyebutkan mahar. Ini praktek disebut dengan praktek tafwid. Sekarang lanjut. Gus, kalau kasusnya sudah praktek tafwid begitu gimana? Dalam akad nikah gak ada penyebutan mahar. Masa gratisan? Hah? Masa ya polosan ngono terus gratisan? Bersih hari blas ngono. Ya apa ngene iki? Wa idza sahha at-tafwid wajaba al-mahru fihi bi salasati asya'a. Ketika tafwid itu tadi prakteknya sudah dianggap sah, maka mahar tetap wajib dibayar. Tapi nanti penentuannya adalah salah satu dari 3 hal. Satu pono mahar Gus, ya tetap ngawur ae. Lah wong sodak itu mas kawin itu definisinya apa tadi? Sesuatu yang harus diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan karena pernikahan. Lah kuwi rabi kok. Gadik sodak, gadik mas kawin. Ini ada, tetap pakai mas kawin. Cuma bedanya kalau praktek yang sebelum ini mas kawinnya itu disebutkan pada saat akad nikah, namanya mahar musamma. Kalau tafwid nggak ada penyebutan, namanya bukan mahar musamma. Ngono lho. Lah mahar yo tetep anggite gratis tis ngono. Enak lah. Digedam sih sing wedok. Segera digadik mas kawin derek yo. Lah ngono bayar yo. Bayar gedam harus satu-satu jero. Gedam arek wedok. Segera ada rapi gadik mahar ngono. Yo gak enek, Pak. Ngerabi arek wedok itu tetep kapak-kapak ini pakai mas kawin. Cuma bedanya mas kawinnya itu pakai apa namanya itu mahar musamma, atau kalau nggak mahar musamma berarti prakteknya pakai tafwid. Lah kalau nanti prakteknya praktek tafwid, lah terus mas kawinnya berapa Gus yang dibayar? Lah ketika praktek tafwid itu sudah sah, maka nanti praktek tafwid itu maharnya wajib diberikan karena salah satu dari 3 hal. Pertama, wa hiya ayyafridahu zauju ala nafsi wa tarda az-zaujatu bima faradahu. Yang pertama, ketika praktek tafwid, akad nikah tanpa penyebutan mas kawin pada saat akad, itu sudah sah, maka mahar itu pemberiannya, diberikannya mahar itu nominalnya berapa? Yang pertama penentuannya adalah ditentukan oleh pihak suami atas dirinya sendiri. Sing lanang ngucapo, paham? Yang laki-laki menentukan. Jadi mari akad ngomong ngasih itu, Dik,
Mau kan rabi ini polosan. Gak ada ono akad nikah sing disebut, gak ada ono mahar sing disebut no akad nikah. Sampean umum tak mahari sakmini yo. Lah, ngono lho, Pak. Jadi yafridahu zauj. Ditentukan nominalnya oleh pihak laki-laki. Tapi nggak cuma itu, wa tardo az-zaujatu bima faradha. Ada kerelaan, diiyakan oleh pihak wanita terkait masalah nominal itu. Jadi sing lanang towo menentukan nominal. Dek, mahar sakmene yo. Iya Mas, gak apa-apa. Pokoke aku ambek sampean wis masyaallah. Lah, paham ya? Itu penentuan yang pertama. Lho apa Gus kok atik njaluk pamit nang ngene sing wedok? Mergo iki mono urusan repot, paham? Hah? Kenapa kok urusan repot? Karena ini urusan yang tidak transparan. Kalau maharnya sejak awal transparan enak, Pak. Sak donya ro kabeh, mahare sakmono. Sing wedok protes lho, salamu dhewe. Kowe akad wis jelas. Tapi kalau pada saat akad nggak ada transparansi mahar, bukan mahar musamma, maka laki-laki boleh menentukan, tapi pihak wanita boleh untuk tidak mengiyakan. Paham? Hah? Lek diiyakan yo, lek gak yo gak. Ya apa Gus berarti yo delok bathuk sing wedok. Lek kowe ra ambek wedok sing ngas ngono kae, aja atik gaya tafwid. Jebret kamu. Mecetet. Sekarang ket awal ini yo. Waya akad yo. Dik 300 waya akad nikah dik yo apa dik? Gelem 300. Ono dik 300 jero dobel. Heh? Gelem ya wis, gak gelem ya wis. Mergo lek urusan tafwid itu ya mau bagaimana begitu. Pertama, penentuannya adalah pihak suami menentukan dan diiyakan oleh pihak istri. Yang pertama. Yang kedua, au yafridul hakim 'ala zauj wa yakunul mafrudu 'alaihi mahrul mithli. Atau yang kedua, nominalnya itu tidak ditentukan suami. Wong lanang kan gak kaenaan, Pak. Hah? Jadi yo, wong lanang lah kaenaan yo. Wong arek lanang nyang-nyangan ambek kancane ngono ae yo. Seje yo. Lho, tak tuku lho kamu piro? Wis piro-piro ngono wis. Gak iso muni rego gak iso iki yo. Paling gak enakan wong lanang. Lah wong wedok tego-tegoan 5 juta. Lah wong lanang gak iso. Piro-piro ngono wis. Dina pertama ngono. Sampai 10 dina takoni budget ngono. Piro-piro ngono wis. Wong lanang gak iso aja. Muni-muni ini gak iso. Kadang ada gak percaya apa. Wong lanang paling gak iso. Apa ini ngarani kok kuatir kurang, kakean yo mo. Lah ngono. Akhirnya gak ngucap-ngucap, Pak. Tidak memberikan nominal pihak laki-laki. Maka gimana kalau seperti itu? Nominalnya yang menentukan adalah hakim. KUA. Ya lek dunia Indonesia ya KUA. KUA menentukan. Lah, KUA menentukan itu ya gak ngasal, nggak boleh ngasal, tapi dengan pendekatan yaitu mahar misil. Pendekatan mahar misil itu apa? Dengan pendekatan mahar misil itu artinya pendekatan pakai saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya. Dulu-dulure iki lho. Punya saudara perempuan enggak? Duwe, Gus. Wis rabi wis. Takon ana dulu-dulure mari piro? 10, 8, 12, ya 10 iku. Mahar misil. Hakim menentukan dengan itu. Pakai pendekatan dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, saudaranya dan lain-lain. Amma ridho zaujaini bima yafriduhu fala yushtaratu. Kalau sudah hakim yang menentukan, suami istri rela nggak rela harus diiyakan. Murmur sing lanang ini, cake lho Pak Hakim. Hah? Salah dhewe kon muni gak muni-muni. Kamu disuruh menentukan nggak menentukan. Sekarang ditentukan hakim kowe ngerundel, lah repot. Istri boleh protes, nggak boleh, karena hakim itu dalam menentukan sudah pakai pendekatan. Kok cara njaluk ponjol, apa dasare? Wong dulurmu ya sak ngono-ngono ae. Berarti kan cara rego ya sak ngono-ngono ae nggo sak pabrik ya. Padha Pepsodent. Hah? Wong ku duduk Sensoden. Hah? Ya padha-padha ae to berarti ya. Nggak boleh lebih mahal. Maka apa? Ketika sudah ditentukan oleh hakim berapa nominal mahar misilnya, maka pihak kedua mempelai, laki-laki perempuan, tidak bisa tidak mengiyakan. Artinya harus mengiyakan. Harus mengiyakan. Au yadkhula ayyizauju biya ayyizaujatil mufawwidah qabla fardin minaz zauji awil hakim fayajibu laha mahrul misli bi nafsi dukhul. Atau yang ketiga, ini repot. Belum dapat penentuan dari pihak suami.
Jadi sing lanang durung ngomong. Mahar sakmene dia durung. Hakim juga belum. Mari rapid test dalu langsung kumpul melakukan hubungan suami istri. Maka gimana? Kalau sudah melakukan hubungan suami istri, suami nggak usah ngucap-ngucap. Kadek tawar-menawar. Hakim juga nggak usah andil-andil menentukan. Langsung dengan hubungan suami istri itu, suami wajib memberikan mahar mithilnya seorang istri. Adi mari kumpul langsung takonono. Dulurmu piro dik mahar? 10 juta Mas, 10 juta. Kau oleh nopo Gus? Kau oleh sebab kumpuli bisa. Tawa kala durung kumpul. Lah wis ngecas ngono tawa, kasep, Mbah. Tawa iku ketingi wingi tawa. Hah? Lah wis kumpul ape tawa lho. Hah? Ya Ruk, kok kowe nang warung nang bakso tuku bakso. Wis entek marang ngono. Pinten? 75 lho. Ya larange. Kasih do gak iso. Ket mau wayahe, durung mangan, belum kamu habiskan bar. Ayo sentek ngono gak iso. Hah? Kasep. Ya bodoh ngene iki mau. Kalau sudah melakukan hubungan suami istri, jangan ada tawar-menawar. Kalau opsi pertama tadi kan masih bisa tawar-menawar tuh. Pokok sing lanang ngomong sakmene, sing wedok iya, gak apa-apa. Langkah kedua hakim. Langkah ketiga tidak ada hakim, tidak ada suami ngomong. Berapa pasaran dia? Sudah itu berikan. Tidak bisa. Karena sudah melakukan hubungan suami istri pun. Wa in mata ahaduz zaujaini qabla fardin wa wat'in wajaba mahru mislin fil azhari. Lah salah satu dampak imbas daripada mahar itu tidak musamma. Tengok mana. Salah satu imbas atau dampak daripada mahar itu tidak mahar musamma, berarti tidak disebutkan pada saat akad nikah. Maka ketika salah satu dari suami atau istri ada yang meninggal, sebelum ditentukan maharnya oleh si suami, oleh si hakim, dan belum melakukan hubungan suami istri, mau tidak mau tetap wajib membayar mahar mithil. Tuh aneh sih, kemulit-kulit. Tahu lagi omongan itu. Salah satu dampak daripada mahar itu bukan mahar musamma. Mahar itu tidak disebutkan pada saat akad nikah, berarti prakteknya praktek tafwid. Salah satu dampaknya adalah kalau salah satu dari suami atau istri ada yang meninggal sebelum terjadinya penentuan dari pihak suami, suaminya belum menentukan, sakmene dek ya ndak ada. Dan sebelum penentuan dari hakim, hakim juga belum menentukan. Sebelum juga terjadinya hubungan suami istri. Maka gimana? Tetap wajib diberikan kepada seorang mempelai istri senominal mahar mithil. Kok ngoten Gus? Ini berbeda praktek dengan mahar musamma. Mahar itu kalau mahar musamma, saya nikahkan kamu Faruk dengan anak perempuanku dengan mas kawin 4 juta. Dengan mas kawin 4 juta. Kok ternyata belum melakukan hubungan suami istri? Belum melakukan hubungan suami istri. Kemudian kedisian sing jenenge mati. Maka kalau terlebih dahulu kedisian sing jenenge mati, maka mau tidak mau dia wajib membayarkan yang namanya mahar musamma itu tadi. Mahar yang disebutkan pada saat akad nikah. Paham ya? Jadi, mahar musamma kok enteng, Pak. Karena disebutkan. Ya gak mesti enteng. Jadi pas akeh ya gak enteng. Ya, imbasnya begitu. Wal muradu bimaril misli qadru ma yurghabu bi fi misli adatan. Sekarang mahar mithil itu apa tuh Gus? Dari tadi kok ada bahasa mahar mithil, mahar musamma. Kalau mahar musamma itu jelas mahar yang disebutkan pada saat akad nikah. Kalau mahar musamma itu apa? Mahar musamma itu mahar dengan nominal kadar harta yang umumnya diiyakan oleh wanita yang dinikahi. Baleni. Mahar mithil itu adalah mahar dengan nominal kadar harta yang pada umumnya akan diiyakan untuk semisal wanita itu. Ono arep wedok rabi. Dulure 5. Sing 3 wedok. Biyen Mbak Yune rabi mahare 5 juta.
Bayune sing situk rabi mari 4 juta. Sing iki rabi marang tanpa adanya penyebutan mahar. Akhirnya mari rabi ambek sing lanang dikai. Lho Dik, dikai duit 5 juta. Mau kurang. Apa alasannya kok kurang? Mbak Yune dulur-dulure wedok 5 juta 4 juta yo gelem. Mestinya dengan dia yang satu saudara, sak pabrik kuwi mau. Maka mau tidak mau, mestinya dia mau dengan itu. Itu namanya qadru ma yurghabu bihi fi misliha adatan. Kadar nominal harta yang pada umumnya harus diiakan untuk semua wanita semisal dia. Wong trimane dapuran wae 5 juta gak gelem. Ya? Tapi koncoku sing iku lho, sing anak yai ku lho gak sakmono 15 juta. Kuwi anak yai. Kuwi hafal Quran, ora usah dipadani, ngono lho. Siji, paham ya? Yang jadi tolak ukur ya sing sak pabrik karo kuwi. Saudara perempuan. Gitu lho. Paham ya? Mungkin umpama kok tambah ayu titik ngono ya. Misale Mbak Yune loro iki ya biasa, ya ayu tapi biasa. Sing iki paling ayu, yo tambah titik-titik ngono ae lah. Sing ora masuk akal. Kalau 5 juta mau ya dulur-dulure. Iki 5 juta tambahi. 5 juta piro, Ruk? 100. Cek kebacute lek tambahi. 5 juta 100. Misalnya cara tambahi ya tambahi dikit. Apa kok dikunjuli iki luwe ayu. Ngono lho. Tapi enggak sampai teko 5 juta nang 15 juta. Ku jenenge enggak masuk akal. Itu bukan mahar misil. Kalau kamu minta 15 juta sejak awal, mahar sama. Jangan mahar misil. Kalau mahar misil itu tidak segitu. Paham ya? Itu namanya mahar misil. Pun sekarang walaisa li aqalli sadaqi haddun muayyanun fil qillah wala li aktsari haddun muayyanun fil kathrah. Terkait masalah mas kawin atau mahar itu tidak ada batas minimal atau batas maksimal. Gus, mas kawin itu berapa minimalnya? Aku perabi. Takon temen aku. Mas takon temen jadi. Mas kawin itu pinter Gus, kinten-kinten Gus. Mas kawin kok kinten-kinten minimalnya. Maksimalnya pinten. Mas kawin itu enggak ada minimalnya, enggak ada maksimalnya. Wis pira-pira kono lah. Ya, pira-pira kono lah. Ora pira kono. Enggak ada batas minimal maksimal itu enggak ada. Enggak ada. Cuman balid dhabit fi dzalik anna kulla syai'in sahha ja'luhu samanan min ainin au manfaatin sahha ja'luhu shadaqah. Tolak ukurnya mahar itu sesuatu yang bisa digunakan untuk saman. Saman itu alat tukar. Berarti punya nilai harta. Segala sesuatu yang sah untuk dijadikan saman artinya punya nilai harta. Entah itu ain itu benda atau manfaat, maka itu sah dijadikan sebagai mas kawin. Maka itu sah digunakan mas kawin. Tabel ini. Mas kawin itu nggak ada batas minimal, nggak ada batas maksimal. Melainkan, mas langsung nyatet tuh. Kesek lah. Seket mau rada gak dicatat tuh. Sing pasti langsung dicatat. Apa ini ngerekam barang ibu? Waduh, ya. Mas kawin itu nggak ada batas minimal, nggak ada batas maksimal. Melainkan segala sesuatu yang sah untuk menjadi saman dalam kurung punya, baik itu ain, benda, atau manfaat, jasa, maka sah digunakan untuk mas kawin. Ya. Lah, jadi begini Pak. Pokok sesuatu itu punya nilai harta, itu sah dijadikan mas kawin. Entah itu barang atau bukan barang, tapi manfaat. Entah itu ain atau manfaat. Kalau ain barang, wis lumrah lah. Mas kawin apa? Lemari Jeporo. Ngerti? Lemari sak dipani. Wah, misale tok misale. Itu berarti mas kawinnya berupa ain, berupa barang. Atau mas kawin itu bisa berupa manfaat, Pak. Manfaat itu apa, Gus? Manfaat itu jasa. Jasa itu kan punya nilai harta, Pak. Jasa, bukan ain tapi manfaat. Contoh, misalnya on arek duwe omah akeh. Rumahnya banyak. Omahe wake iki digawe bahasaan, ele-elean wae. Bahasa ele-elean. Bahasa ele-elean. On arek lanang kos-kosane wake, kontrakane wake. Ngesir tertarik dengan seorang wanita. Arek ayu tapi ya nyuwun sewu, secara ekonomi keluarganya itu enggak mampu. Sampai pindah-pindah kontrakan, Pak. Memang enggak punya rumah.
Akhirnya arek lanang ini, laki-laki ini hendak menikahi si wanita dengan mas kawin. Orang tuanya, keluarganya, dan dia akan ditempatkan di kontrakan selama masa 2 tahun misalnya. Jadi apa mas kawinnya? Jasa menempati rumah selama masa 2 tahun. Itu sah-sah. Kenapa? Karena menempati rumah dalam masa 2 tahun itu punya nilai harta. Ya masih kebacut. Tapi nggak kebacut. Lo para tuane, keluarga ibu Jone, wah kebacut begini. Gak aku bahas masalah fikihnya. Lek saya mek kebacut. Kok cara fikih yo sah-sah wae sah. Pokoknya yang punya nilai harta, entah itu barang ataupun itu manfaat, entah itu barang ataupun jasa itu sah digunakan sebagai mas. Mas Muat ngene nang mertuane, misale. Anu bah, tak rabi kok tak supiri 5 tahun bah. Lah. Nyopir kan nilai harta gak ya? Hah? Nyopir ku elek-elekan lek sedina 100 ya sak wulan berarti 3 juta. Lek setahun kali keping 3 juta ping 12 bulan. Hah? 36 juta. Lek 5 tahun. Ngawur 150 juta juragan iki. Tapi gak ono rupane rupa manfaat, rupa jasa. Paham ya? Hah? Paham ya? Boleh. Karena yang namanya mas kawin itu gak harus berupa ain, gak harus berupa barang, tapi boleh berupa manfaat, berupa jasa. Yo mek contoh tok. Cek temenan man. Wah, bahaya. Engko rapi itu ngono bahaya. Hah? Mas kawin apa mas kawin Mas Muat? Mas kawin kula supiri gangsal tahun. Repot iki. Yes. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa sabaqa annahu yustahabbu adamun naksi an asyrati darahima wa adamu ziyadati ala khamsi mi'ati dirhamin. Memang seperti telah dijelaskan bahwa mas kawin itu enggak ada batas minimal dan enggak ada batas maksimal. Tapi sebaiknya, anjurannya, sunnahnya, mas kawin itu tidak kurang dari 10 dirham, tidak lebih dari 500 dirham. Nah, ini sendiri man muat kat ini. Piro 10 dirham yo. Aku tak ngepres sakmono ae. Lah kan minimalnya sing apik minimalnya enggak kurang dari 10 dirham. Tak pres ya 10 dirham. Tak bujulane 10,5 lah. 1 dirham itu, Pak. Emas. 1 dirham itu perak seberat 2 gram, 975. Satu dirham itu perak seberat 2 gram, 975. Diusahakan orang menikah itu mas kawinnya meskipun nggak ada batas minimal maksimal, seminimal-minimalnya sunnahnya tidak kurang dari 10 dirham. Tidak lebih dari 500 dirham. Sebagaimana kemarin saya sampaikan, karena kenapa kok nggak boleh lebih dari 500 dirham? Karena mau bagaimanapun Kanjeng Nabi bolak-balik dawuh berkali-kali menyampaikan bahwa yang namanya wanita terbaik itu aisaruhunna mahron. Wanita yang maharnya tidak terlalu mahal. Maharnya tidak terlalu mahal, tidak terlalu tinggi. Sehingga jangan sampai lebih dari 500 dirham. Tapi mau lebih ya gak apa-apa, ini anjuran saja. Tapi juga jangan kurang dari 10 dirham. Karena apa? Mau bagaimanapun yang namanya harga diri seorang laki-laki itu dipertaruhkan. Murah bisa umur pisan. Ngono lho Mas. Berarti pinten Gus nominalis 10 gram itu, 10 dirham itu. Ya kali dikalikan. Kalau 1 dirham itu 2,975, berarti 10 dirham itu 29,75 gram. Ya hampir 30 gram perak. Takono. Perak harganya berapa saiki, Mas? 20.000, 20.000 jadi sih. Lek 20.000 berarti kali ngalino. Mari iki lagi.
dikali 2,975 kali 10 dikali 20.000. Oh titik. Kan sampai 1 juta. Mek 595. Lek 20.000 tenan lho yo. Aku raro tapi. Raro aku. Usahakan jangan kurang dari itu. Napa? Oh 26. Kasih itu 20.000. Si 26.000. Tak manut 26 aku. 773.500. Digenepno tak punjuli titik 775. Nggak bayarin. 800.000 susuk selawe. Ya Allah ya Allah. Ya enggak, itu batas minimal ya. Jangan sampai kurang dari itu. Ngono lho maksudnya, Pak. Ya Allah, kok yo enek ngono. Yes. Wa yajuzu ayyatazawwaja ala manfaatin ma'lumah ka ta'limiha al-Qur'ana. Boleh-boleh saja, karena tadi sudah disampaikan bahwa mas kawin itu boleh berupa ain atau berupa manfaat. Boleh berupa barang atau berupa jasa, berupa manfaat. Maka hukumnya boleh seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan menggunakan mas kawin manfaat maklumah. Jasa manfaat yang jelas. Harus jelas tadi, Pak. Manfaat yang jelas. Contoh, ada laki-laki menikahi seorang wanita dengan mas kawin ta'limnya Al-Quran. Tak urui maca Quran. Faruk kan harus ngaji. Babul kalami. Mulai awal. Tolak arek wedok jadi Faruk. Sampai tak rabi dik. Sampai tak kayak mas kawin dunia. Dunia itu Masya Allah. Manfaatnya orang sepiro. Golek kesele gak kira. Wah Faruk nuturi wali. Sampai tak kayak mas kawin sing lebih berharga. Tak urui ngaji ibritin mulai awal sampai akhir. Aku biar ngaji ku 5 tahun lebih. Wah, kurang ya aku. Hah? Tak urui ibritin mulai awal sampai akhir. Asal membuat ternyata niku. Asal. Boleh. Boleh. Boleh memberikan mas kawin bagi seorang laki-laki kepada seorang wanita dengan mas kawin taklim misalkan, mengajarkan Al-Qur'an. Emangnya itu punya nilai harta Gus? Ngawur ya, barang larang bro. Hah? Ngawur, barang larang. Pengajian sak jam sak mono juta dan yo oleh 5 tahun bro yo. Wah, jadi baru kuwi ngono. Lho yo opo sampe. Barang berharga itu. Jangan macem-macem kamu. Jangan minta uang. Karena uang itu bukan segala-galanya. Ngono yo. Kamu cuacak kan modelir. Ya Allah. Kalau jadi teman ngono. Ya Allah. Guys. Yoga, Pak. Ini opsi saja. Artinya gini loh. Jangan sampai seorang laki-laki itu merendahkan dirinya, rabi wong wedok, gak mas kawin ndak ono. Pasti ada mas kawin. Dan mas kawin itu syariat sudah memberikan opsi. Kalau kamu nggak punya barang, setidaknya jasa. Kamu bisa apa? Ngono lho. Orang Faruk kan duwe-duwe, omahe moro tua tak saponi 10 tahun. Nah, ART. Ya, mas kawinnya apa? Jasa ART 5 tahun. Ngono, Mbah. Iya. 5 tahun. Tiba-tiba 2 tahun pegatan. Sesuk 3 tahun. Lain. Ya Allah, ya Allah. Yes ngono kuwi lah. Cuntut tok. Wa yaskutu bitalaqi qabla dukhuli nisful mahri. Amma ba'da dukhul walau marra wahida fayajibu kullul mahri walau kana dukhulu haraman kawat izauji zaujatahu hala ihramiha au haidha. Lah, sekarang mas kawin itu seperti yang telah dijelaskan tadi, ketika nanti terjadi perceraian, kok ternyata terlebih dahulu terjadi perceraian sebelum terjadi hubungan suami istri, maka mas kawin itu menjadi batal. Menjadi batal. Wa yasqutu bit talaq qabla dukhul nisful mahri. Kalau terjadi perceraian, perpisahan pernikahan, cerai dari hubungan pernikahan itu, sebelum terjadinya hubungan suami istri, maka mahar yang wajib diberikan itu hanya nisfun, hanya separuh. Yang separuh itu batal. Artinya tidak wajib diserahkan.
Cara ayat Qur'ane, namun ayat Qur'ane iku wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Kalau sampai terjadi perceraian sebelum kalian semua melakukan hubungan suami istri, enggak salah ayatnya fadis fuma faradtu mobil. Maka yang wajib dibayarkan itu hanya separuh. Lek durung dibayar blas, berarti bayar separuh aja. Pada saat akad nikah, mas kawin dengan mas kawin 10 juta. Kok cerai sebelum terjadi hubungan suami istri, maka yang wajib dibayar hanya 5 juta, separuhnya. Lah dibayar kabeh go jalukan, eman 5 juta ngawur. Kena jajak-jajakan rabi ngarepi lho bakal. Iya, Ruk. Tapi mau kowe ora ya ora apa-apa. Tapi sebenarnya yang wajib diserahkan itu hanya separuh. Yang separuh enggak wajib karena terjadi perceraian sebelum terjadi hubungan suami istri. Amma ba'da dukhul walau marra wahidah fayajibu kullul mahri. Tapi kalau sudah terjadi hubungan suami istri, meskipun melbu sepisan tok lah iki. Loh, baca kitabnya ngono soalnya. Kalau sudah masuk, sudah terjadi hubungan suami istri, meskipun hanya sekali, maka mas kawin harus diserahkan secara total. Cara Faruk pun protes. Jangkrik 10 juta rek. Sepisan tok, tak cerutok ngono. Mosok gak iso didispensasi. Sek sepisan tok ndak bisa. Kalau sudah terjadi hubungan suami istri, mau tidak mau mahar wajib diserahkan secara keseluruhan. Walau kana dukhulu haraman, bahkan meskipun hubungannya itu merupakan hubungan yang tidak legal. Seperti seorang laki-laki berhubungan dengan istrinya pada saat kondisi ihram atau kondisi haid. Ada wanita itu kan kalau haid nggak boleh dilakukan hubungan suami istri. Sing lanang maksa akhirnya melakukan hubungan suami istri. Akhirnya cerai. Ya hubungannya kuwi tok pisan tok. Bareng ngono terjadi perceraian. Lah, apakah ketika terjadi perceraian seperti ini wajib dibayarkan semuanya, Gus? Semuanya wajib. Sing lanang koyo Faruk dalil. Faruk kan rodok lumayan ngaji fikih. Sampe tangane iki. Wong berhubungan dalam kondisi hatiku gak oleh. Dadi wingi hubungan wayahe hatiku gak dianggap. Lek gak dianggap berarti lek pegatan durung wayahe, durung melakukan hubungan, berarti sing dibayar mek sepah gedabrus gitu. Ora enek ngono kuwi. Pokok lek wis hubungan, kalau sudah melakukan hubungan suami istri, meskipun hubungannya dalam kondisi haram, tetap wajib dibayar secara keseluruhan. Wajib dibayar keseluruhan. Wa yajibu kullul mahri kama sabaqa bimauti ahadiz zaujain la bi khalwati zauji biha. Begitu juga wajib membayarkan mahar secara total disebabkan matinya salah satu dari suami istri. Lewat kena mati ki gak ono, Pak. Meskipun belum melakukan hubungan suami istri, kalau salah satu dari suami istri ada yang meninggal, maka wajib diserahkan secara keseluruhan. Misalnya, terus orang suami istri menikah, sehingga terabi oleh rong dino yang perempuan meninggal. Belum melakukan hubungan suami istri. Marono sing lanang ngomong nang ngene keluarga sing wedok. Kula dereng bayar mahar. Ini kula bayar pinten? Bayar kabeh. Lho kula dereng melakukan hubungan suami istri ya. Hah? Umpama anakku saya enek tak kongkon jakarepmu ngono, anakku gak ono kabeh lapo. Paham ya? Artinya kematian itu ada satu hal yang berbeda dengan perceraian. Kalau perceraian itu unsurnya kesengajaan. Kalau kematian itu tidak ada kesengajaan. Artinya, lek wis mati berarti mahar wajib diserahkan secara keseluruhan. Entah itu sudah atau belum melakukan hubungan suami istri. La bi khalwati zauji biha fil jadid. Lek misalnya gak sampai berhubungan, Gus. Demek-demek tok. Ya Ruk ya. Hah? Bojone lho Ruk. Bojone suami istri. Malam pertama kan sih malu-malu Ruk ya. Malam pertama sih malu-malu. Malam kedua matikan lampu. Durung sampai malam ketiga. Malam ketiga kan tak boleh tahu. Durung sampai tak boleh tahu ini. Kok barang udah terjadi perceraian? Gimana Gus? Apakah wajib diserahkan mahar secara keseluruhan? Ya enggak. Selama enggak sampai dukhul, enggak sampai melbu, hubungan kan ya masuk. Masuknya kemaluan laki-laki kepada kemaluan wanita. Selama belum itu, meskipun sudah melakukan sebelum-sebelumnya, enggak ada. Tetap yang wajib dibayarkan hanya separuh ketika terjadi perceraian sebelum melakukan hubungan suami istri. Kemudian wa idza qatalatil hurratu nasa qabla dukhuli biyah
la yasqutu mahruha bi khilafi ma law qatalatil amatu nafsaha au qatala sayyiduha qabla dukhul fa innahu yasqutu mahruha. Iki mboyo nalari piye karo ya. Gus misalkan kan tadi sudah disebutkan bahwa kalau salah satu dari mempelai wanita ataupun mempelai laki-laki ada yang mati, maka mahar wajib diserahkan keseluruhan. Misalnya iki ono arek wedok, saking gak tegoni mungkin. Kowe tak gawe diceritani iki. Nek kalau ceritani kan gak masuk akal kok ya. Tak gawe diceritani. Ngaji fikih wong. Masya Allah. Ternyata lek sampai rabi mati, iku mahar wajib dibayar kabeh. Rapi deh. Melihat ekonomi keluarga yang tidak membaik, tidak kunjung baik, akhirnya dia bunuh diri. Dibunuh sendiri. Ketika ada wanita sudah menikah, belum melakukan hubungan suami istri sekalipun, kalau dia mati, maka mahar wajib diberikan secara keseluruhan. Kan mati karena dewi deh. Masa wajib diberi mahar? Tetap wajib. Ini berbeda dengan kasus warisan. Dalam kasus warisan, ono wong tuwa duwe akeh dipateni anake. Kok sawen matine iki? Tak patenane ndak oleh warisan, malah gak oleh warisan. Tapi kalau dalam pernikahan dalam bab mahar, wah gak dikekekno iki maharku. Tak pateni dhewe awakku. Oleh mahar tetap dapat mahar. Itu kalau wanita merdeka. Kalau budak bunuh diri atau dibunuh oleh majikannya, maka maharnya tidak wajib diberikan, melainkan maharnya menjadi gugur. Pun faslun wal walimatu 'alal 'ursi mustahabbah. Sakmenten lanjut besok bab walimah ila akhiri wallahu a'lam bishawab. Oleh mahar tapi mati. Kadang memang hidup itu harus berkorban. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang belum follow, ayo kerjasamanya. Yang belum follow. Teman-teman minta tolong. Panjenengan lihat story TikTok saya ini. Lihat story TikTok saya, ada akun baru dalam Mas Fakor. Minta tolong dibantu follow sama share ya. Itu akun baru buat cuplikan ngaji sore. Kalau kalian ketinggalan bisa nyimak di sana. Yang belum follow ini follow dulu.